Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para jamaah sholat Jumat yang kami cintai. Kita berada di awal bulan Zulhijjah. Zi atau Zawa itu istilah yang sering kita jumpai dalam Quran. Artinya yang memiliki atau yang ada padanya. Kita bersedekah, menunaikan zakat, dianjurkan memberikan serapan zakat itu kepada dzawil qurba, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Bulan ini disebut Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya ada haji, ada pelaksanaan haji. Ibadah haji adalah panggung sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim adalah ikon, simbol ketauhidan, sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pamungkas pun dalam urusan akidah ajarannya dirujuk kepada Nabi Ibrahim, sampai salawat pun di-refer kepada Nabi Ibrahim juga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sering kita baca. Jamaah haji yang datang dengan gelombang awal langsung ke Madinah untuk napak tilas panggung sejarah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu menuju Makkah, dan Makkah adalah panggung sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri sebenarnya bukan orang Arab, di luar Arab, berasal dari daerah Mesopotamia di utara sana. Bapak-bapak, saudara sekalian, boleh mengingat-ingat atau mencatat. Kisah Nabi Ibrahim ini sangat menarik, dijelaskan dalam surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 51 sampai ayat 70, dan surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 51 sampai 70, dan surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 74 sampai 79. Pada ayat itu Allah mengkisahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Allah berikan ar-rusdu, smartness, kecerdasan luar biasa, sehingga anak muda ini memiliki kekritisan. Terutama kenapa masyarakatnya harus menyembah patung-patung berhala, dikritisi. Bahkan dia mempertanyakan ayahnya sendiri yang bernama Azar. Dalam kultur Timur Tengah yang sangat paternalistik, posisi ayah itu sangat didewakan. Kalau sampai seorang anak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada ayahnya, itu menunjukkan persoalan bukan lagi persoalan yang gampang. Bertanyalah Ibrahim muda kepada ayahnya, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Mengapa engkau jadikan patung-patung ini sebagai alihah? Jamak dari ilah, sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, didamba, diharap, dijadikan tempat bergantung. Istilah ilah dalam bahasa Arab memang banyak sekali. Kita secara sederhana menerjemahkannya Tuhan. Apa itu Tuhan?
Tuhan itu pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Oh, kalau dalam konteks pencipta alam, penguasa segala makhluk, Allah tidak disebut ilah, Allah disebut Rabb. Rabb itulah yang bermakna pemilik, penguasa, pengendali, perawat, pemelihara. Tapi selain disebut Rabbun, Allah juga sebagai ilah. Nah, kalau ilah itu lebih berangkat dari diri manusia. Makna ilah itu sesuatu yang dipentingkan dan dicintai, sesuatu yang dikejar, didamba, dicari, diharap, dijadikan tempat bergantung. Sesuatu yang karenanya ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan. Kita ingat seorang tokoh dakwah dulu di ITB, di Masjid Salman, Bang Iman, Dr. Imaduddin. Itu dalam pelatihan lembaga mujahid dakwah para mahasiswa, diajak berdiskusi tentang ilah sampai 3 hari itu. Dan ujung-ujungnya biasanya lari pada satu definisi. Ilah adalah sesuatu yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga sesuatu itu mendominasi kita. Jadi Allah Rabb banyak disadari oleh manusia, pencipta alam, penguasa langit dan bumi. Tapi apakah Allah juga ilah bagi orang itu? Belum tentu. Karena bisa jadi orang-orang yang menganggap Allah sebagai Rabb-nya, pemilik, penguasanya, pengendalinya, ternyata ilahnya berbelok kepada yang lain. Ilahnya hawa nafsunya sendiri. Quran menyebutkan demikian. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu kita bilang sebagai ilah. Ada yang ilahnya adalah para tiran, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan sangat luas. Itu dalam kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Atau yang dijadikan ilah adalah benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis, dalam kisah Nabi Ibrahim misalnya. Atau yang dianggap dijadikan ilah adalah mereka-mereka yang dianggap sebagai suci dan memiliki selain sakral, suci dan memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa, extraordinary power. Itu dalam kisah Nabi Isa di surat Al-Maidah. Nah, karena itu prinsip utama dalam ajaran Islam, kalau soal Allah sebagai Rabb, sebagai pemilik, penguasa, pengendali, pencipta, itu sudah banyak dipahami oleh setiap orang. Tapi apakah Allah adalah ilah? Nah, di sini persoalan. Maka dasar utama ajaran Islam adalah la ilaha. Ada penafian. La, penafian itu penyingkiran, penolakan, pengikisan, pengabaian dulu. La ilaha illallah. Nah, itu diisbat, dikokohkan. Nah, Ibrahim mudah bertanya, atattakhidhu asnaman alihah? Hai ayah, mengapa engkau dan kaummu ini menjadikan patung-patung itu sebagai ilah-ilah? Itu orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW juga sudah tahu Rabb itu adalah Allah. Maka dalam Quran dikatakan, kalau engkau tanya kepada orang-orang Arab di pelosok pedalaman itu di tengah-tengah gurun, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan berkata, pencipta langit dan bumi itu Allah. Jadi Allah sebagai Rabb. Istilah Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka ada seorang perempuan melahirkan anak laki-laki diberi nama Abdullah, hamba Allah. Itu yang memang nanti bertepatan Abdullah ini ayah dari Nabi Muhammad. Tapi istilah Allah sudah dikenal oleh orang-orang Arab sejak dulu. Allah. Yang penting pengertiannya, deskripsinya. Apa itu Allah? Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Tapi juga Allah adalah Bapa dari 3 dewa perempuan. 3 dewa perempuan itu yang disimbolkan dengan patung-patung besar diberi nama Lat, Uzza, Al-Manat. Jadi turunlah surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allahnya, istilah Allah sudah dikenal sebagai Rabb, tetapi deskripsi bahwa dia adalah ayah dari 3 dewa perempuan itu yang keliru. Namun yang lebih penting bukan Allah sebagai Rabb, mau nggak menjadikan Allah sebagai
ilah satu-satunya. Begitu diajak, ayo la ilaha illallah, maka orang-orang Mekah berpikir 2-3 kali. Sebab kalau ilah hanya Allah, segala sesuatu selain Allah tidak boleh diperilah. Dan dampak sosialnya adalah kehidupan sosial yang egaliter. Semua manusia berada dalam posisi sama, sederajat dan setara. Berarti dihancurkan feodalisme. Itu yang tidak disukai oleh para pemimpin sosial waktu itu. Kalau soal Allah sebagai Tuhan, oke. Kalau Allah sebagai pencipta penguasa alam, kami terima. Tapi Allah sebagai satu-satunya ilah, yang dengan demikian tidak boleh ada ilah lain, sehingga dalam kehidupan sosial dihancurkan strata-strata sosial yang vertikal. Tidak boleh ada lagi feodalisme. Semua manusia equal, sama, setara, sederajat. Itu yang tidak disukai oleh para oligarki di Mekah. Itu yang tidak disukai oleh para kaum feodal dimanapun, karena menjadi setara. Itu, maka tauhid itu ditolak bukan karena Allahnya, tetapi Allah sebagai satu-satunya ilah yang berdampak pada kehidupan sosial yang setara. Itu yang paling tidak disukai oleh para tiran, itu model-model Fir'aun, model-model segala macam. Nah, Ibrahim muda mempertanyakan. Ayahnya bilang, masyarakatnya yang ditanya-tanya bilang, hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang dari dulu kami lihat nenek moyang kami melakukannya. Sudah dilakukan oleh orang banyak secara turun-temurun. Kenapa harus dipertanyakan? Anggap saja sebagai sebuah kebenaran yang final. Tapi Ibrahim muda yang Allah sudah berikan ar-rusdu, kekritisan yang luar biasa, no. Sesuatu yang sudah dianut oleh orang banyak, bahkan secara turun-temurun sekalipun, tidak berarti dia sudah menjadi kebenaran yang final. Tetap bisa dikritisi. Bagaimana cara mengkritisinya? Lewat perdebatan-perdebatan, orang nggak paham juga. Akhirnya lewat pembuktian empirik. Kata Ibrahim, nanti kalau kalian sedang pergi, hancurkan semua patung itu. Dilakukannya. Illa kabiran lahum, kecuali patung yang besar. Di pundaknya diletakkan apa itu? Kapak penghancur. Begitu kaumnya pulang dari berdagang, pulang dari berburu di hutan, pulang dari berladang, lihat di kampungnya, di tempat ibadahnya, Tuhan sudah hancur, berantakan. Mereka bertanya-tanya, waduh, man fa'ala hadza bi alihatina. Orang yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita sungguh memang sudah zalim sekali. Siapa yang melakukan? Bertanya-tanya. Lalu beberapa orang berkata, sami'na fatan. Kami dengar ada seorang pemuda yang selama ini memang selalu kritis terhadap Tuhan-Tuhan kita ini. Namanya Ibrahim. Bawa dia ke hadapan orang banyak. Ditanya, a'anta fa'alta bihalihatina? Engkaukah yang melakukan ini, hai Ibrahim? Jangan tanya aku, tanya saja patung yang besar itu. Apalagi kapak masih tersangkut di pundaknya. Siapa tahu dia bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan teman-temannya. Masyarakat menjadi tersadar. Mereka bilang, nggak mungkin lah kami bertanya pada patung itu. Jangan bisa bicara. Itu jebakan logika dari Ibrahim. Masuk skakster. Kalau dia tidak bisa berbicara, kalau dia tidak bisa menjelaskan siapa pelaku terhadap teman-temannya, kalau dia tidak bisa menolong teman-teman di sampingnya, kenapa kalian harus bergantung pada dia? Tersadar masyarakat. Tapi masyarakat itu seringkali kalau sudah buntu logikanya, bukan rasio yang main, emosi yang main. Sama di jalan-jalan kita, ada sepeda motor serempet mobil, orangnya turun, orang berkerumun, ada saja yang iseng dari kejauhan, udah gebukin aja, gebukin, bakar aja bakar, itu nggak ngerti urusan, asal ngomong. Itu. Nah, sama saat itu juga ketika Ibrahim sedang didakwa oleh pimpinan masyarakatnya, ketika sedang terjadi perdebatan dan mereka tersudut dengan logika-logika yang sudah mentok, tiba-tiba ada yang berkata, harriku, bakar aja dia, bakar. Dalam Quran dijelaskan begitu. Ya, surat Al-Anbiya itu, bakar aja bakar, dibakarlah. Begitu sudah dikepung oleh timbunan kayu bakar, api sudah disulut. Allah berkata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Hai api, jadilah engkau dingin dan damai terhadap Ibrahim. Hangus terbakar semua kayu bakar, Ibrahimnya selamat. Maka ketika diajak dialog masyarakatnya, kenapa harus menyembah ini? Kenapa harus menyembah ini? Ini nggak benar. Itu pendekatan rasional. Orang masih nggak ngerti juga. Pendekatan rasional dijawab dengan pendekatan tradisional. Ini yang dari dulu nenek moyang kami sudah melakukannya. Udahlah, nggak usah dimasalahkan. Kalau gitu nggak cukup argumen-argumen rasional. Buktikan, hancurkan patung-patung itu. Pembuktian yang empirikal. Masyarakatnya kaget, nggak punya alasan lain. Akhirnya dibakar juga. Begitu dibakar, Ibrahim selamat. Kalaulah mereka patung itu Tuhan mereka yang mulia, bagaimana mungkin orang yang menghancurkan Tuhan terbakar kok selamat? Ini pembuktian yang bukan lagi rasional, empirikal, tapi pembuktian yang miraculous. Ada sebuah keajaiban. Dan masyarakatnya kaget, kok lolos juga ya. Terus mau diapain? Wah, ini udah gak bisa mati nih. Ya sudahlah, biarin aja deh. Dilepas begitu saja Ibrahim. Tapi Ibrahim sendiri, ini masyarakat gimana sudah diberikan penjelasan-penjelasan, pembuktian-pembuktian yang empirikal, yang miraculous, nggak ngerti juga. Memang rupanya masyarakat dablek ini, dan nggak bisa diajak bicara. Maka Ibrahim pergi, dan memang Allah bilang sudah tinggalkan saja masyarakat seperti ini, tinggalkan. Ibrahim pergi mencari. Kalau memang patung bukan Tuhan, lalu siapa Tuhan yang sesungguhnya? Keluar masuk hutan, naik turun gunung, melewati pantai, itu pengembaraan yang panjang. Sampai pada titik tertentu, Ibrahim tersadar. Falamma janna alaihi lail, datanglah gelap malam menyelimuti alam. Begitu datang gelap, alam semesta seperti terkuasai. Alam menjadi tenang, berhenti. Binatang-binatang, manusia masuk ke dalam sarang. Oh, dahsyat rupanya gelap ini. Begitu datang gelap, semua terhenti. Hebatlah gelap ini, sangat dominan. Ro'al kaukaban. Saat itu juga Ibrahim melihat sebuah bintang. Kegelapan ditembus oleh cahaya bintang. Berarti gelap kalah oleh cahaya bintang. Dan Ibrahim tanpa ragu berkata, Hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Karena dia bisa mengalahkan kegelapan yang dahsyat itu. Diperhatikan terus bintang. Falamma afala, menjelang subuh, bintang itu longsor turun ke ufuk barat dan kemudian menghilang. La uhibbul afilin, aku tidak suka pada sesuatu yang sirna. Aku masih ada, bagaimana mungkin dia jadi Tuhan sudah tidak ada? Bukan, kalau gitu bulan bintang bukan Tuhan. Falamma ra'al qamar, nampaklah kemudian bulan di kesempatan lain, terang benderang bulan purnama. Ibrahim tanpa ragu, Hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Bulan ini lebih besar cahayanya, mengalahkan gelap malam. Falamma afala, tapi bulan pun kemudian sirna. Begitu sirna, Ibrahim berpikir, orang menyembah patung, patung dikalahkan oleh manusia, manusia kalah oleh gelap, gelap kalah oleh cahaya bintang. Bintang sirna, muncul bulan, bulan sirna, berarti ada kekuatan lain. Kalau begitu salah sekali orang yang menganggap patung itu sebagai Tuhan. Ini sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi siapa Tuhan sesungguhnya? Maka Ibrahim hanya berkata, kalaulah Tuhanku yang sesungguhnya tidak memberi petunjuk kepadaku siapa dia yang sesungguhnya, aku bisa sesat mengikuti yang lain. Falamma ra'a syamsa bazigatan, pada satu kesempatan terlihat cahaya matahari begitu terang benderang. Ibrahim pun tanpa ragu, Hadza Rabbi, Hadza Akbar, ini Tuhanku, ini paling besar. Tapi matahari pun sirna. Begitu sirna, ampun, dia yang paling dahsyat ternyata terkalahkan oleh kekuatan lain. Lalu kekuatan lain itu mana? Mana Tuhan? Mana dia yang hebat? Semua peristiwa alam ini pasti ada di baliknya something beyond. Di baliknya yang maha ada, maha cerdas, maha berkehendak, maha berkuasa. Pasti. Tapi siapa dia? Dicari-cari, tak ketemu. Jangan-jangan memang Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau dikatakan tidak ada, pengalaman-pengalaman hidupnya, rasionalitas yang dia jalani, semua itu membuktikan di balik semua yang eksis ini ada eksistensi yang maha hebat. Tapi siapa dia?
Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat-ayat terakhir surat Al-An'am itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau begitu, kutundukkan saja diriku kepada Dia. Dia yang mana? Dia yang mencipta langit dan bumi. Di mana? Entah di mana. Siapa Dia? Entah siapa Dia. Pokoknya aku tundukkan diriku kepada Dia dengan penuh kesungguhan. Jadi akhirnya Tuhan tetap saja diakui sebagai individu yang sangat dahsyat, sangat hebat, tapi tetap tidak terjangkau. Tidak terjangkau oleh fisik, tidak terjangkau oleh indera, tidak terjangkau oleh pikiran dan imajinasi manusia. Dan pasti tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tapi kalau ada, mana? Tidak pernah bisa terjangkau oleh manusia. Dia tetap menjadi sebuah misteri. Tuhan tetap menjadi misteri. Pokoknya kutunjukkan saja diriku kepada Dia. Nah, itulah proses perjalanan rasional, empirikal, sampai penampakan miraculous. Akhirnya Ibrahim tundukkan pada Dia. Sudah tunduk. Begitu tunduk, saya ringkas saja. Akhirnya diperintahkan bahwa istri dan anakmu ke lembah Bakah. Tinggalkan aja di tengah gurun pasir. Demi perintah Tuhan, dia berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kemana saja Tuhanku memperjalankan aku. Sudah tinggalkan istri dan anak tengah gurun pasir. Datang lagi, diperintahkan datang. Lihat anak laki-lakinya sudah tumbuh dewasa. Dipeluknya, lalu datang perintah, sembelih anakmu. Kali ini Ibrahim tidak main rasio lagi. Pokoknya taat. Tapi demokratis juga. Ditanya, wahai anakku, aku dapat perintah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu? Anaknya justru bilang, kalau memang itu perintah Tuhan, lakukan saja ya Allah. Lakukan. Itu anak ditinggal masih bayi, dikunjungi kedua kali, sudah tumbuh dewasa. Siapa yang mendidik? Ibunya. Siapa ibunya? Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Negro yang hitam. Tapi negro yang hitam itu mampu memberikan pendidikan tauhid yang kuat kepada Ismail. Kalau memang itu perintah Tuhan, lakukan. Dan begitu sudah siap pedang akan ditetapkan, Allah katakan cukup, itu hanya ujian, hanya untuk menguji kesetiaan, komitmen imanmu. Dan Allah munculkan kambing itu. Saudara sekalian, kisah Nabi Ibrahim ini menarik karena sesungguhnya banyak